Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu, selamat tahun baru untuk kita semuanya. Kita bersukacita pada hari ini, masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita beribadah, persiapkan dulu Alkitabmu, buku ND sekolah minggumu, katekismus, dan persembahanmu. Dan kita akan memuji Tuhan lewat 3 pujian kita. Yang pertama dari buku ND sekolah minggu nomor 22 ayat 1, kami anak sekolah minggu. Yang kedua dari buku ND sekolah minggu nomor 30, Tuhan lebih dulu. Dan yang ketiga buku ND sekolah minggu nomor 88, bahasa cinta. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita yang pertama dari buku ND sekolah minggu nomor 22 ayat 1, kami anak sekolah minggu. Musik. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, berteduh di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuat kebaikan sebagai anak-anak Kita puji Tuhan, kita buka buku ND sekolah minggu nomor 30, Tuhan lebih dulu. Musik. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Kita angkat lagu pujian kita yang ketiga dari buku ND sekolah minggu nomor 88 ayat 1, bahasa cinta. Ayo Kak Angel. Andai kata ku berikan seluruh hartaku, tapi kasih sayang hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kita akan masuk ibadah. Sebelum kita beribadah, kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 193, Ria Mahita Sasude. Musik. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 136 ayat 1, Ai Molo Pumu. Musik. Kita sama-sama membuka katekismus kita. Kita membaca hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang ke-10. Kita sama-sama membacanya. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat kedua. Janganlah perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat ke-6. Jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan engkau berdusta.
Hukum Taurat yang ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah bunyinya, kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu nomor 186, Ukap Bahal Naumuli. Musik. Anak-anak sekolah minggu, kembali kita bangkit. Kita sama-sama berdoa pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu nomor 160 ayat 1, Saleh Jesuski. Musik. Anak-anak sekolah minggu, dibuka Alkitabnya. Kita sampai ke ayat bulanan kita yang pertama di bulan 1 ini, yang tertulis di 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Inang ulangi, ayat bulanan kita yang tertulis di 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Kita sama-sama membacanya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintahnya, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan yang dalam segala kau tuju. Demikian bunyinya. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu nomor 186
sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat dulu pujian kita dari buku MD Sekolah Minggu nomor 128 ayat 1, baca kitab suci. Musik. Baik, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami. Hingga pada saat ini kami bisa bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa di surga, pada saat ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami Roh Kudus, roh pengertian kepada kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu yang hendak kami dengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu. Ya, pada hari ini juga masih ada suasana tahun baru. Jadi selamat tahun baru buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 5. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya, adik-adik sekolah minggu bisa mengikuti. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat,
ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita mengenai saksi-saksi iman. Apakah adik-adik sekolah minggu mengetahui apa itu iman? Iman itu adalah dasar atau pokok dari segala sesuatu yang kita harapkan dan juga bukti dari segala yang tidak dapat kita lihat. Firman Tuhan menunjukkan bahwa dengan iman kita mengerti, bisa memahami segala sesuatunya, baik itu kita yang sesama manusia dan juga semesta alam yang adalah ciptaan dari firman Allah. Kita tahu bahwa setiap orang, baik diri kita, siapa saja, pasti membutuhkan kekuatan. Kita tahu gunanya kekuatan itu untuk pegangan, patokan, dan sumber pengharapan dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Sebagai anak-anak Tuhan, apa sebenarnya kekuatan kita? Kekuatan kita adalah iman kita dalam Kristus. Itulah yang menjadi pegangan kita, yang menjadi panutan kita, dan menjadi teladan kita dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan hari ini juga ingin mengajarkan kita bahwa iman kita kepada Yesus harus dapat terbukti dalam kehidupan kita. Coba kita membaca dalam firman Tuhan di Matius 17 ayat 20. Di situ tertulis, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman besar sebesar sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Maksud dari biji sesawi yang dikatakan firman Tuhan bisa digambarkan kalau dalam zaman Yahudi dulu, adik-adik sekolah minggu, kalau biji sesawi itu diibaratkan dengan hal yang sangat kecil. Jadi iman kita diibaratkan yang sekecil biji sesawi pasti mengalami pertumbuhan dan selalu bertumbuh. Iman kita dalam Kristus yang bersumber pada firman Allah, mestinya kita yang sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh meremehkannya. Jadi anak-anak sekolah minggu, kita yang memiliki iman dalam Kristus, sekecil apapun iman kita, kita harus bisa membuktikan. Mari kita selalu bertumbuh dalam kehidupan iman kita, baik dalam perilaku, perkataan, dalam belajar juga. Adik-adik sekolah minggu harus selalu bertumbuh, hingga hidup kita dalam iman akan menjadi kokoh dan kuat, dan bisa menjadi berkat bagi keluarga kita, teman-teman kita, dan lingkungan sekitar kita. Maka adik-adik sekolah minggu harus memiliki iman yang kuat dan kokoh, dan selalulah bertumbuh supaya kita menjadi berkat bagi sekitar kita. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas kasih-Mu. Kami masih merasakan hidup kami dalam sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Pada saat ini juga kami telah mendengarkan firman yang mengajarkan kami bahwa iman kami Tuhan mestilah selalu bertumbuh dan selalu berbuah, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami dan juga lingkungan hidup kami.
Karena itu Bapa, Engkau yang selalu menuntun kami untuk dapat memahami firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Bapa, hingga pada saat ini juga kami tetap dalam keadaan sehat hingga tahun baru yang bisa kami rasakan atas anugerah-Mu kepada kami. Kami adalah manusia berdosa Bapa, ampuni segala kesalahan kami yang sengaja ataupun tidak sengaja, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mengumpulkan bersama